Bulan, sahabat mungil kita, satu-satunya teman kita di angkasa luar yang luas, gelap, dan dingin. Tak heran kalau setiap peristiwa yang terkait dengannya, seperti gerhana matahari atau bulan, membuat kita antusias. Tapi bagaimana dengan bulan hitam, bulan biru, bulan purnama super? Pernah dengar nggak? Oke, aku bakal ceritain tentang semua tadi dan cara mengamatinya. Yuk, siapin kalendermu dulu. Jarak antara bumi dan bulan sekitar 385.000 km. Ya udah kuukur, rasanya tak terlalu jauh kan? Tapi percaya deh, kebanyakan orang terlalu meremehkan jarak ini. Apa kamu tahu kalau setiap planet di tata surya termasuk Jupiter dan Saturnus bisa muat di antara bulan dan bumi? Aku sendiri juga nggak percaya. Bulan terkunci secara pasang surut ke bumi. Oleh karena itu, hanya satu sisi bulan yang selalu menghadap ke arah kita. Ada beberapa fase dalam siklus bulan. Bulan baru adalah fase pertamanya. Matahari menerangi sisi satelit kita yang tak terlihat. Jadi, kita tak bisa melihat bulan alias hampir menghilang di langit. Bulan sabit awal adalah awal terlihatnya bagian bercahaya. Bulan purnama adalah fase ketika matahari menerangi seluruh sisi yang terlihat dari bumi. Sementara bulan sabit akhir adalah memudarnya bagian bercahaya bulan secara bertahap. Dan terakhir, bulan baru lagi. Dan seluruh siklus ini berulang lagi. Ada 29,5 hari dalam satu siklus bulan. Jadi, dibutuhkan sekitar 1 bulan, kecuali pada Februari. Tapi kenapa aku perlu menjelaskan semua ini sih? Jawabannya supaya kamu bisa lebih memahami bulan hitam. Peristiwa astronomi langka yang terjadi setiap 29 bulan atau 2,5 tahun sekali. Istilah ini tidak ada dalam astronomi karena namanya dibuat oleh para astrolog. Fenomena ini tidak resmi dan punya beberapa arti. Bulan hitam bisa berarti bulan baru kedua dalam sebulan. Biasanya hanya ada 1 bulan baru per bulan. Jadi kalau ada 2, jelas merupakan fenomena langka. Bulan kedua ini disebabkan oleh sedikit perbedaan antara siklus bulan dan siklus tahunan bumi. Seperti tahun kabisat, bulan hitam juga punya arti lain. Misalnya, biasanya hanya ada 3 bulan baru per satu musim. Pada dasarnya, 1 bulan baru setiap 30 hari. Tapi, kalau ada 4 bulan baru, berarti bulan hitam yang ketiga. Ada juga beberapa arti lain yang kurang populer. Misalnya, bulan hitam adalah sebutan orang untuk Februari tanpa bulan baru atau purnama yang terjadi setiap 19 tahun sekali. Tapi apa istimewanya? Satelit kita sepenuhnya tersembunyi di langit selama bulan baru biasa. Namun saat bulan hitam, kamu bisa melihat siluetnya yang gelap. Kamu harus memilih tempat yang bagus tanpa lampu kota. Kalau tinggal di kota besar, kamu takkan bisa melihatnya tanpa teleskop. Selain itu, karena langit berubah menjadi hitam selama fenomena ini, kamu bisa melihat berbagai konstelasi yang sebelumnya tersembunyi, serta Jupiter dan Venus. Terakhir kali ini terjadi pada 30 April 2022. Penduduk di sebagian besar Amerika Serikat bisa melihatnya, kecuali di wilayah Pasifik, Alaska, atau Hawaii. Aloha! Sayangnya, kalau kamu baru mendengar soal fenomena bulan hitam sekarang, berarti kamu sudah melewatkannya. Jadi, kamu harus menunggu 2,5 tahun lagi. Bulan hitam berikutnya akan terjadi pada September 2024 menurut definisi standar dan 19 Mei 2023 menurut definisi musiman. Tapi tenang, kamu bisa melihat peristiwa astronomi lain kok. Misalnya bulan biru yang langka. Gak percaya bulan bisa jadi biru? Bener sih, bulan memang gak akan berubah jadi biru. Ini cuma istilah para astrolog untuk bulan purnama kedua dalam sebulan. Bulan hitam dan bulan biru mirip dari segi definisi, tapi sebenarnya berlawanan. Kalau bulan hitam adalah bulan baru kedua yang langka dalam sebulan, bulan biru adalah bulan purnama kedua yang langka. Keduanya juga terjadi setiap 29 bulan. Nggak terlalu langka kan? Tapi dari mana istilah bulan biru ini berasal ya? Pakar cerita rakyat Philip Hitchcock berasumsi bahwa arti kalender dari istilah bulan biru pertama kali dibuat oleh Almanak Petani Maine pada tahun 1937. Peristiwa astronomi menarik lainnya disebut supermoon atau bulan purnama super. Siapkan teleskop dan pergilah ke bukit terdekat, karena kamu akan melihat bulan yang sangat terang dan besar seperti yang biasa kita lihat di film. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan bulan super? Begini, bulan tidak berputar mengelilingi bumi dalam orbit melingkar. Orbitnya berbentuk elips.
dan tempat yang paling dekat dengan bumi disebut perigee. Bulan super adalah fenomena yang terjadi saat bulan purnama terjadi saat bulan berada di titik perigee. Karenanya, bulan menjadi terlihat sangat besar dan cerah di mata kita. Diameternya terlihat 14% lebih besar dan 30% lebih terang dari biasanya. Omong-omong, fenomena ini sering tertukar dengan fenomena ilusi bulan. Saat ilusi bulan terjadi, letak bulan begitu rendah di cakrawala dan secara visual tampak lebih besar. Dari 12 atau 13 bulan purnama dalam setahun, 3 atau 4-nya adalah bulan super. Tapi kebanyakan di antaranya tak terlalu jelas. Kamu mungkin gak akan melihat perbedaannya. Yang paling menarik adalah bulan super besar yang langka. Saat terjadi, bulan benar-benar membesar. Bulan super besar terakhir terjadi pada tahun 2016. Sayangnya, bulan super berskala besar ini jarang terjadi, cuma sekali setiap 18 tahun. Yang berikutnya baru akan terjadi pada tahun 2034. Tapi kita bisa cukup sering mengamati bulan super yang lebih kecil. Pada tahun 2022, kamu mungkin melihatnya pada 14 Juni dan 16 Juli lalu. Ada juga fenomena sebaliknya yang disebut bulan mikro. Kamu mungkin sudah bisa menebak artinya. Ini terjadi saat bulan purnama terjadi di titik terjauh dari bumi. Titik ini disebut apogee. Bulan mikro berikutnya pada tahun 2022 terjadi pada tanggal 29 Juni. Pada tahun 2023, kita bisa mengamatinya pada tanggal 7 Januari, 5 Februari, dan 16 Agustus. Kamu memang tidak perlu menantikan setiap peristiwa ini. Kebanyakan orang lebih tertarik pada gerhana bulan dan matahari. Oh iya, apa kamu salah satu orang yang sering tertukar antara kedua peristiwa ini? Coba kita tes ya. Pause video ini. Jelaskan apa arti masing-masing gerhana ini. Mari kita bandingkan jawabanmu dengan definisi yang benar sesaat lagi. Sudah? Oke. Nah, gerhana matahari adalah fenomena ketika bulan menutupi matahari seluruhnya atau sebagian. Gerhana matahari hanya mungkin terjadi saat bulan baru, ketika bulan itu sendiri tidak terlihat. Banyak orang meyakini peristiwa ini sangat langka, tapi sebenarnya tidak juga. Gerhana bulan adalah fenomena ketika bulan seluruhnya atau sebagian tertutup bayangan bumi. Gerhana bulan cuma bisa terjadi saat bulan purnama, jika posisi bulan berada di tengah orbitnya. Kalau tebakanmu benar, selamat. Kalau tidak, jangan khawatir. Banyak yang sering tertukar kok. Pada tahun 2022, gerhana matahari sebagian akan terjadi pada 25 Oktober. Gerhana matahari ini akan terlihat di Eropa, Asia Selatan dan Barat, Afrika Utara dan Timur, serta Atlantik. Seperti yang kusebutkan tadi, gerhana matahari total tidak selangka yang kita bayangkan. Tapi masalahnya, gerhana ini tidak selalu terlihat dari area manapun di bumi. Jadi, kalau ingin melihat peristiwa ini, pastikan kamu mencari tanggalnya dan cari tahu dari bagian bumi mana fenomena ini akan terlihat. Serta jangan lupa pakai kacamata khusus. Gerhana bulan lebih sering terjadi loh. Gerhana bulan sebagian terjadi hampir setiap bulan. Namun, gerhana bulan total pada tahun 2022 akan terjadi pada malam tanggal 7 sampai 8 November. Kamu bisa melihatnya di hampir semua bagian dunia, kecuali Afrika. Kabarnya sih, para zebra di sana kesal soal ini. Bulan adalah satelit yang sangat menarik. Mungkin kamu berpikir itu cuma bola batu kecil, namun kenyataannya ada begitu banyak peristiwa menarik yang terkait dengannya. Peristiwa bulan langka apa yang sudah pernah atau ingin kamu lihat? Apa kamu pernah melihat peristiwa astronomi yang langka dan menarik? Share di kolom komentar ya. Kamu ngerasa ada gemuruh dari bawah. Bukan perut kamu kok. Suaranya rendah dan seram. Kamu ngangkat kepala kamu, lalu ngelihat cahaya aneh. Itu kayak bola berkilau yang melayang tinggi di langit. Kamu menelan ludah. Fenomena itu disebut cahaya gempa. Cahaya gempa memang kurang dipahami sih, tapi saksi bilang cahaya gempa punya berbagai bentuk dan ukuran. Bisa dalam bentuk bola cahaya, petir, pita, dan kilau stabil di langit. Nggak lama setelah itu biasanya terjadi gempa kencang. Saintis nggak bisa menjelaskan kenapa cahaya itu muncul, dan cahaya itu emang nggak selalu muncul. Ada yang bilang itu adalah reaksi gas bawah tanah yang dilepaskan ke atmosfer. Nggak lama kemudian gempa terjadi, tapi untungnya nggak sekencang yang kamu kira. Tanah bergetar, tapi kamu masih bisa tetap berdiri.
Gempa itu berhenti nggak lama setelah dimulai, lalu kamu berjalan pulang. Di jalan pulang kamu melihat kilat dan mendengar retakan keras. Petir menyambar sebuah pohon di dekat tempat kamu berdiri. Pohonnya terbakar dan ada kolom api yang naik ke langit. Hujan belum turun juga dan pilar itu semakin tinggi. Kamu pernah dengar tornado api? Fenomena ini terjadi waktu angin terperangkap di dalam lingkaran dekat tanah karena adanya perbedaan tekanan udara. Tornado mini ini biasanya gampang dilihat. Puing kecil, debu, pasir, dan daun terangkat dan mulai terbang melingkar cepat. Tapi kalau ada api di dekat sana, corongnya bisa menarik api dan bikin api itu jadi lebih besar. Kobaran apinya berputar-putar, semakin tinggi dan akhirnya membuat menara yang berputar. Untungnya, tornado api cepat padam dan biasanya nggak menyebabkan kerusakan besar. Tapi jangan sembunyi dari badai kayak di bawah pohon ini ya. Pohon unik ini ada di Florida dan di beberapa bagian pesisir Karibia. Dari luar, pohon ini kelihatan biasa aja. Batang abu-abu, daun hijau, dan buah yang mirip apel kecil. Tapi ingat, jangan pernah metik apel ini dan jangan berdiri di samping pohon ini, terutama waktu hujan. Ini adalah pohon mancinil. Pohon ini dianggap pohon paling berbahaya di dunia. Batang, kulit, ranting, dan buahnya mengandung getah beracun. Kena satu tetes cairan asam korosif ini aja bisa bikin kulit rusak parah. Pohon ini bisa mengeluarkan getahnya, dan kalau nggak sengaja megang, tangan kamu bisa melepuh. Nah, waktu hujan, tetesan air jatuh ke pohon ini dan bercampur dengan racunnya. Air juga bisa menciprat dari kulitnya dan kena kulit kamu. Makanya, jangan berdiri di dekat pohon ini ya. Hampir nggak ada semak-semak atau jamur di sekitarnya. Hewan juga menghindari pohon ini, dan manusia nggak menebangnya ataupun memetik buahnya. Kamu juga nggak bisa bikin api unggun dari rantingnya. Kayu yang dibakar dari pohon ini bisa mengeluarkan asap beracun yang merusak mata. Warga lokal sih udah nggak asing sama pohon ini. Tapi turis bisa nggak sengaja terkena racunnya. Makanya, kebanyakan pohon mancinil dikasih tanda dengan cat atau dengan papan peringatan. Di Venezuela Barat, warga lokal yang tinggal di dekat sungai Catatumbo nggak takut petir. Soalnya mereka ngelihat petir hampir setiap malam. Kira-kira mulai dari jam 7 malam sampai subuh. Petir Catatumbo yang abadi ini pernah berhenti selama beberapa bulan, dari Januari sampai Maret 2010. Mungkin karena kekeringan ya, atau mungkin habis baterai. Pada tahun 1991, saintis berkata fenomena itu terjadi karena arus udara dingin dan hangat bertemu di wilayah ini. Teori lain mengatakan petir itu terjadi karena ada uranium di batuan dasarnya. Enggak semua petir terjadi di dalam awan loh. Ada fenomena langka bernama petir vulkanis. Petir ini terjadi di atas gunung berapi dan yang paling terkenal ada di Jepang. Gunung berapi ini meletus hampir setiap hari dan memuntahkan awan hitam ke langit. Jadi ada awan gunung berapi yang super seram, ditambah petir. Wow! Petir biasa terjadi saat badai, waktu kristal es saling berbenturan. Di petir vulkanis, abu vulkanis bertabrakan, menciptakan gesekan dan berkilap di langit. Di tempat paling panas dan salah satu tempat paling kering di bumi, Gurun Danakil, Afrika, suhunya sering melebihi 50 derajat Celcius. Tempat yang aneh ini punya banyak gunung berapi aktif dan geyser yang memuntahkan gas beracun seperti klorin dan sulfur. Air yang hijau terang, biru dan kuning adalah air hujan dan air laut yang dipanaskan oleh magma. Kalau salah langkah di sini, nasib kamu akan mengenaskan. Ini terjadi pada bulan Juni 2009. Orang-orang di beberapa wilayah di Jepang meninggalkan rumah mereka setelah hujan deras. Mereka menemukan ikan, katak, dan kecebong di mana-mana. Ladang, jalanan, halaman, dan atap dipenuhi sama hewan air ini. Seorang pria bahkan kaget ngelihat 13 ikan karper di atas dan sekitar truknya. Wah, sampai dihitung ya. Gak ada yang tahu dari mana asal hujan aneh itu. Tapi teori paling populer menyebutkan kalau hewan-hewan ini terbawa puting beliung kencang ke atmosfer atas, lalu jatuh ke tempat-tempat yang enggak terduga. Selamat datang di Danau Abraham di Kanada. Danau ini benar-benar beku. Kalau jalan di atas esnya yang transparan, terus ngelihat ke bawahnya, kamu nggak akan ngelihat ikan. Cuma ada gelembung beku dan misterius di sana. Gelembung itu mirip awan kecil yang membeku, atau ubur-ubur yang lupa bawa jaket musim dingin. Gelembung kecil ini berjumlah ribuan dan mengandung metana. Tapi jangan coba-coba menggali esnya buat nyentuh gelembung ini ya. Metana sangat mudah terbakar.
Gas ini dihasilkan oleh bakteri yang makan daun, rumput, serangga, atau makhluk hidup lain yang masuk ke danau. Waktu metana bersentuhan sama air yang beku, terbentuklah puluhan ribu bola kecil beku. Waktu esnya meleleh, bola-bola ini terbuka dan berdesis. Ada danau kayak gini juga di beberapa pantai Samudra Arktik loh. Di sana, ukuran gelembungnya bisa beberapa kali ukuran balon udara. Emang cantik sih, tapi jelas nggak aman. Danau mengejutkan lainnya ada di Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa nih. Kamu lagi mendaki gunung berapi yang besar, dipenuhi dengan rumput dan pepohonan. Itu sepertinya gunung berapi tidur, tapi asap keluar dari kawahnya. Kamu mendaki ke puncak, lelah, capek, keringetan. Kamu siap buat nyegerin badan deh pokoknya. Hebat, kamu berhasil sampai di puncak. Waktu kamu lihat ke kawahnya, gak ada lahar. Cuma ada danau cantik warna toska terang di bawah sana. Itu mirip oasis. Bisa nyebur nih kayaknya. Kamu lari ke bawah dan siap buat nyebur. Tunggu, itu bukan air, tapi asam. Gas belerang masuk ke danau dari bawah gunung berapi. Danau itu sendiri dipenuhi logam. Waktu gasnya menyentuh logam itu, terbentuklah air toska yang indah. Maksudnya asam. Mendingan balik lagi ke desa terdekat deh. Istirahat, terus pulang malamnya pas agak dinginan. Saat gelap, danau itu seperti berkilau. Tepat di atasnya, kamu ngelihat awan kecil yang meledak dipenuhi cahaya. Gas belerang itu keluar dari danau, menyatu dengan udara dan mengeluarkan cahaya biru terang. Tapi tetap jaga jarak ya. Laut berubah jadi merah darah dan nggak ada makhluk hidup yang bisa selamat. Pasti guna-guna deh itu. Bukan kok, itu alga kecil yang menyebar dan ngasih warna kayak gini yang disebut red tide. Alga ini memiliki racun yang merusak mamalia laut, burung dan penyu, juga makhluk yang memakan hewan-hewan itu. Nah, kalau buat manusia, kita bisa mengalami masalah pernapasan atau keracunan makanan. Kadang kapal besar bisa tenggelam di lautan tanpa penyebab yang bisa kita lihat. Penyebabnya seringkali adalah kantong gelembung yang dihasilkan gunung berapi bawah laut meskipun nggak aktif. Gunung berapi produktif itu tersembunyi di bawah 2.600 meter dari permukaan air. Saat aktif, gunung berapi itu sama kayak gunung berapi di daratan dan bisa menyebabkan tsunami besar. Pohon ini mirip botol ya, wajar aja kalau namanya pohon botol. Pohon ini tumbuh di Namibia. Turis-turis datang buat ngelihat pohon ini. Tapi jangan dekat-dekat, soalnya ini salah satu pohon paling berbahaya di bumi. Getah yang mengalir di dahannya sangat beracun buat tubuh manusia. Tapi keindahan pohon ini adalah daunnya yang cantik warna putih pink dengan bagian tengah merah. Ada loh pohon yang pernah dipakai sebagai penjara. Pohon ini tumbuh di Australia Barat. Dulu sekali ada sel buat napi di dalam pohon penjara boab. Para napi biasanya dikurung di sana semalam aja. Setelah itu mereka dibawa ke tujuan akhir. Penjara ini dibangun lebih dari 1.500 tahun lalu dan sampai sekarang kondisinya masih bagus. Turis yang datang ke tempat itu bisa ngintip bagian dalamnya. Gunung Ijen di Jawa Timur ternyata nggak nyemburin lava biasa loh. Nggak kayak kebanyakan gunung berapi yang ngeluarin asap hitam dan lava membara. Gunung unik ini justru nyemburin api dan lava biru elektrik. Fenomena ini bisa terjadi karena kadar belerang di Gunung Ijen termasuk paling tinggi di dunia. Jadi, saat gas belerang bereaksi dengan udara panas dan menyala oleh lava cair, warnanya berubah jadi biru. Pemandangan cantik ini cuma bisa disaksikan di malam hari, tapi baunya masih bisa tercium di siang hari. Danau paling besar di dunia juga ada di kawahnya loh. Laut Mati punya kadar garam dan mineral paling tinggi dibanding laut biasa. Padahal sebetulnya perairan ini termasuk danau. Meski airnya nggak bisa dipakai untuk berenang, para pengunjung datang ke Laut Mati agar tubuh mereka mendapat senyawa alami. Dengan mengapung di permukaan air, mereka juga bisa rileks. Perairan kuno ini dijuluki Laut Mati karena nggak ada mikroorganisme yang hidup di situ. Airnya bahkan 9,6 kali lebih asin dari lautan, sehingga cuma sedikit bakteri dan jamur yang bisa ditemukan. Tempat ini juga menjadi perairan di darat paling rendah di seluruh dunia. Ketinggiannya cuma 427 meter di bawah permukaan laut. Gua kristal bawah tanah ini berlokasi di Meksiko dan tampilannya mirip banget kayak di luar angkasa. Kedalamannya kurang lebih 305 meter di bawah permukaan tanah. Berat tiap bongkah kristalnya bisa sampai 11 meter dan bobotnya 55 ton.
Pantai Luskentyre menyuguhkan hamparan gumuk pasir dan air birunya yang cantik. Tapi jangan terkecoh dulu, pantai di Skotlandia ini cuma kelihatan seindah ini pada bulan Mei dan Juni. Di bulan Desember, mataharinya cuma bersinar selama sejam setiap hari, sehingga pantainya berubah jadi monokrom. Georgia Guidestones adalah rangkaian batu raksasa bermotif bintang. Di permukaan batunya terukir tulisan dalam 8 bahasa, termasuk bahasa Hindi, Cina, dan Swahili. Ada juga kalender astronomi yang selesai dibuat pada tahun 1980. Struktur ini dibuat agar bisa tahan selama berabad-abad, tapi nggak ada yang tahu pasti siapa pembuatnya dan apa alasannya. Di California yang terik, terdapat Taman Nasional Sequoia yang menaungi hutan raksasa. Hutan ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, dan lebih dari 8.000 pohon raksasa tumbuh di sini, termasuk 10 tumbuhan hidup paling besar di dunia. Pohon Sequoia General Sherman diperkirakan telah berumur 2.700 tahun dan diakui sebagai pohon hidup paling besar yang dikenal berdasarkan volumenya. Patung kepala batu terkenal ini berlokasi di Pulau Paskah dan diperkirakan telah ada selama ratusan tahun. Tapi nggak ada yang tahu pasti asal-muasalnya sih. Menurut sebagian ahli, penduduk lokal meyakini patung ini bisa bikin tanah mereka lebih subur. Bahkan, menurut hasil analisis tanahnya, semua patung ini ditempatkan di area pertanian paling subur di Pulau Paskah. Mata air panas Pamukkale di Turki punya komposisi bahan kimia yang bikin airnya meluap secara misterius. Selain untuk ngebersihin badan, ternyata air di tempat ini bisa untuk ngejernihin pikiran. Jauh di Arab Saudi, ada bongkahan batu yang terbelah sempurna jadi 2. Inilah yang bikin Al-Nasla sangat unik karena prosesnya terjadi secara alami selama bertahun-tahun. Gletser di tengah Antartika ini kelihatan kayak kena tumpahan cat sampai berember-ember kan? Padahal warnanya dihasilkan secara alami loh. Air terjun darah terbentuk dari campuran air super asin dan oksida besi yang memunculkan suasana serem. Awal Mei tahun 2018 lalu, New England dilanda salah satu bencana paling nyeremin dan membahayakan, yaitu tornado super panjang. Fenomena alam ini dimulai dari Charleston, New Hampshire, kemudian bergerak ke kota Webster di Merrimack County. Cuma dalam waktu 33 menit, tornado ini mampu bergerak sejauh hampir 58 km. Makanya bencana ini menempati peringkat ketiga dalam daftar tornado terpanjang di New England. Kamu bisa menyelami air sebening kristal sambil ngeliat-liat dunia bawah air di Provinsi Palawan, Filipina. Kawasan Coron punya pantai berpasir putih yang dilewati banyak perahu kecil untuk menikmati pemandangan menawan di situ. Tristan da Cunha adalah kepulauan gunung berapi di Samudra Atlantik yang berada di dekat Buenos Aires, Argentina, dan Cape Town, Afrika Selatan. Untuk sampai di tempat unik ini, kamu perlu naik kapal selama 7 hari. Kalau kamu pengen ngerasain pengalaman baru di tempat ini, coba aja tinggal barengan 280 penduduk lokal. Pada awal Januari 2018 lalu, suhu di timur laut Amerika Serikat turun drastis hingga mendinginkan Samudra Atlantik di Falmouth Utara, Massachusetts. Seluruh permukaannya menjadi beku dan bisa dilalui dengan jalan kaki. Jarang-jarang ada ginian kan? Pasir merah di pantai ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk datang ke Tianjin, Tiongkok. Di air asinnya ternyata ada tumbuhan Suaeda salsa yang berwarna merah. Seluruh pantainya juga berwarna merah dan lapisan atas lautnya aja yang terlihat. Objek yang bisa melawan gaya gravitasi di dunia ini adalah batu Davasco di Argentina. Batu jumbo seberat 300 ton ini terletak mepet di tebing curam dan saat tertiup angin, batu ini akan berayun. Malah, ada yang udah menguji batu ini dengan naruh botol kaca di bawah salah satu tepinya. Dan ternyata, botol itu pecah saat terjadi ayunan. Tapi fenomena alam ini sudah nggak kelihatan kayak dulu lagi. Pada tahun 1912, batu besar ini tiba-tiba jatuh dari tempat bersantuinya selama ratusan tahun. Masyarakat terdekat di kota Tandil sangat menyayangkan kejadian ini.
hingga 95 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2007, mereka memugar lagi batu ini. Mereka bikin replika plastiknya, lalu menaruhnya di lokasi dan posisi yang sama. Jadi kalau kamu datang ke Tandil, batu berayun yang terkenal ini masih bisa dilihat, tapi cuma sebagai simbol ya, karena replikanya nggak bisa berayun lagi dan beratnya cuma 9 ton. Meski begitu, bentuknya gampang banget dikenali kok. Pulau unik Socotra terletak di lepas pantai Yaman di Samudra Hindia. Di pulau ini terdapat pohon super unik sepanjang masa bernama pohon naga. Dan pastinya nggak ada pohon kayak gini di tempat lain. Pada tahun 2008, Socotra dimasukkan sebagai situs warisan dunia. Kalau kamu ngelihat kolom udara yang nyemburin api kayak gini, jangan langsung panik ya. Itu bukan tanda-tanda kiamat kok. Suara angin yang dibarengi dengan kobaran api menandakan kalau kamu sedang berada di dekat tornado api, atau pusaran api, atau badai api. Fenomena membahayakan ini sering muncul saat terjadi kebakaran hutan, lalu memanaskan udara di atasnya sampai jauh. Saat udara super panas bercampur dengan udara dingin, angin puyuh akan muncul, lalu mengacak-acak serpihan bara dan api. Tornado paling kencang bisa menjulang sampai puluhan meter. Rumah misteri di Gold Hill, Oregon, telah memikat para turis dengan efek melawan gravitasinya. Di tempat ini, kamu nggak akan bisa berdiri tegak karena tubuhmu terus meleot. Bola bisa menggelinding ke atas, dan sapu bisa tetap berdiri tanpa dipegangin. Suku asli Amerika menyebut tempat ini sebagai tanah terlarang. Jauh sebelum rumah ini didirikan, bahkan mereka nggak mau dekat-dekat ke situ. Pemilik gubuk kemudian mengubahnya menjadi tempat yang punya daya tarik, dan ternyata mereka berhasil. Mereka bikin suasana di sekitar tempat ini jadi nyeremin, lalu nyebarin beritanya di berbagai surat kabar, internet, dan akhirnya terciptalah anomali mantul. Padahal sebetulnya itu hanyalah ilusi optik buatan manusia yang mengecoh penglihatan dan indera lain kita. Di Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini terdapat pohon cantik dengan warna ngejrengnya. Batang pohon pelangi ini kelihatan seperti dicat dengan warna jingga, hijau, merah, ungu, kuning, coklat, biru, dan masih banyak lagi. Sebagian batangnya bahkan kelihatan cerah banget dan kamu bisa aja mengiranya cuma buatan. Pohon pelangi ini terus-terusan ngelupasin kulit kayunya, lalu ngeliatin warna hijau cerah di lapisan bawah. Beberapa saat kemudian, lapisan hijau ini akan berubah warna. Nah, karena proses pengelupasan kulitnya nggak berlangsung bersamaan, batang pohon ini kelihatan warna-warni. Yaman menaungi gedung pencakar langit sekaligus metropolis tertua di dunia, kota kuno Shibam. Dijuluki sebagai Manhattan di gurun pasir, karena di dasar gurunnya terdapat sejumlah bangunan dari lumpur. Dulunya, tempat ini dijadikan sebagai persinggahan bagi kafilah.